PPKM efek fenomena PPKM picu PHK massal dan tingginya angka kemiskinan. Judul ini diangkat tidak lain karena melihat kondisi saat ini bahwasanya PPKM darurat yang diperpanjang lagi. Yang sebelumnya kebijakan ini berakhir hari Selasa pada tanggal 20 Juli kemarin. Kita sama-sama keluar pemerintahan. Saya kan udah dibekali surat jalan suratnya. Kenapa saya nggak boleh lewat juga? Saya ini juga melakukan vaksinasi. Ibu ini bersih tegang dengan petugas gabungan yang berjaga di titik penyekatan Sumber Arta Kalimalang, Bekasi. Ia mengaku bertugas sebagai tenaga kesehatan di puskesmas dan menunjukkan sebuah surat tugas. Ada surat ini ya. Makanya pagi-pagi pakai masker. Bukan begitu, pakai-paketnya kita juga. Saya sampai jam 9 loh nyampe kantor. Nanti udah banyak. Namun petugas Satpol PP tetap tegas dan tidak membuka portal penyekat hingga akhirnya sang ibu pun pergi mengalah. Selain ibu-ibu, seorang lelaki yang juga mengaku bekerja sebagai tenaga kesehatan turut memprotes penutupan jalan dari Jakarta menuju Bekasi. Lelaki berbaju merah ini pun mengeluh lelah karena sudah berputar-putar mencari jalan pulang. Enggak jauh. Ya orang kesehatan rawat Pak, capek udah muter-muter terus ya. Rumah saya di sini. Iya Pak. Sementara itu pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat tetap mematuhi aturan selama penerapan PPKM darurat. Sama-sama untuk menanggulangi pandemi COVID ini kita lakukan hal seperti ini. Jadi saya mengharap masyarakat juga ikut sadar untuk tetap di rumah saja, ya. Karena kalau di jalan pun nanti akan disekat-sekat, merepotkan diri sendiri. Memang Petugas pos PPKM darurat Sumber Arta Bekasi telah menutup total arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju masuk kota Bekasi, begitupun sebaliknya. Hingga diperpanjang menjadi 25 Juli yang kemungkinan bisa diperpanjang lagi. Secara umum, kondisi perpanjangan PPKM darurat dapat memukul perekonomian lebih dalam, terlebih pada sektor-sektor yang berhubungan dengan mobilitas masyarakat, khususnya sektor-sektor yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat seperti retail, transportasi, perhotelan, dan restoran. Perusahaan yang mengajukan penundaan bayar hutang, bahkan mengajukan pilot, akan meningkat pada kuartal 3. Lebih lanjut, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK pada karyawan-karyawan yang bekerja pada sektor-sektor yang sangat terpukul dari perpanjangan PPKM darurat ini. Ironisnya, meskipun tingginya jumlah PHK selama pandemi di negara ini cukup tinggi, pemerintah justru membuka lebar-lebar pintu masuknya tenaga kerja asing. Cina menjadi penyumbang nomor 1. Meningkatnya jumlah TKA asal Cina itu sejalan dengan meningkatnya aliran investasi dan pemberian utang dari negara komunis itu ke negara ini. Merujuk pada pengalaman investasi Cina di Afrika, berbagai klausul investasi tersebut syarat dengan berbagai kepentingan yang menguntungkan negara itu. Selain meminta konsesi proyek dalam waktu panjang, proyek-proyek yang didanai harus memakai barang-barang dari Cina. Bukan itu saja, dalam kenyataannya, tenaga kerja proyek-proyek itu termasuk tenaga kerja kasar. Sebagian diimpor dari negara itu. Peluang masuknya tenaga kerja asing ke negara ini juga semakin terbuka dengan berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN tahun ini.
Dengan demikian, tenaga kerja profesional yang berasal dari negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand semakin berpeluang merebut lapangan pekerjaan di negara ini. Padahal, tenaga kerja profesional di negara ini masih banyak yang belum diperlakukan secara layak. Di negara yang menganut sistem kapitalisme, isu pengangguran menjadi salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan pemerintah di Indonesia. Angka pengangguran bersama dengan indikator lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat kemiskinan dimasukkan dalam target-target pemerintah baik dalam APBN maupun dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Hanya saja, fokus pemerintah adalah upaya menurunkan pengangguran secara agregat, bukan berupaya menyelesaikan masalah pengangguran per individu. Dengan demikian, solusi yang ditempuh pemerintah juga bersifat agregat. Pemerintah hanya berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong konsumsi, mempermudah investasi, dan menggairahkan ekspor. Harapannya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja yang diserap akan semakin banyak. Pemerintah dikatakan berprestasi jika mampu menurunkan pengangguran dalam beberapa persen. Tak peduli jika jumlah pengangguran yang tersisa masih jutaan orang. Paradigma peran negara dalam sistem kapitalisme tersebut jelas berbeda dengan Islam. Dalam pandangan Islam, negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan kepada setiap warga negaranya. Negara wajib menanggung mereka yang lemah secara fisik seperti orang cacat, orang tua, termasuk wanita jika mereka tidak memiliki kerabat atau kerabatnya tidak sanggup menafkahi mereka. Negara juga wajib membantu mereka yang lemah secara hukum, yakni mereka yang mampu bekerja namun tidak mendapatkan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Negara wajib menyediakan anggaran yang berasal dari Baitul Mal untuk menyediakan pekerjaan kepada mereka sehingga mereka dapat bekerja secara mandiri. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Imam atau kepala negara adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia pimpin. Di riwayat Al-Bukhari. Salah satu bentuk pelayanan pemimpin yang paling penting adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang yang mampu namun belum memiliki pekerjaan. Rasulullah SAW juga bersabda, siapa saja yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya. Siapa yang meninggalkan orang yang menjadi tanggungannya, maka ia menjadi tanggungan kami. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dapat dipahami orang yang wajib dinafkahi oleh negara. Hal ini juga bermakna wajib bagi negara menyediakan pekerjaan agar ia mampu menafkahi dirinya. Bahkan secara khusus Rasulullah SAW sebagai kepala negara pernah menyelesaikan masalah seorang sahabat Ansor yang tidak memiliki pekerjaan. Rasulullah SAW meminta sahabat tersebut menjual aset yang dia miliki. Beliau bahkan ikut membantu menjualnya. Hasilnya kemudian digunakan untuk membeli kapak yang dijadikan sebagai sarana mencari nafkah sahabat tadi. Khilafah Islam selain menjamin pemenuhan kebutuhan pokok, pangan, sandang, dan perumahan setiap rakyatnya, layanan pendidikan dan kesehatan juga digratiskan. Dengan kata lain, pembiayaan layanan primer tersebut tidak ditanggung oleh rakyat, termasuk pengusaha.
Para pengusaha juga tidak perlu menanggung aneka pajak yang berlaku permanen dan biaya asuransi sosial. Penentuan upah juga ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Tidak dikenal istilah upah minimum ala sistem kapitalisme atau upah mengikuti harga barang versi komunisme. Sistem keuangan pun tidak mengenal istilah bunga, yang selama ini memberatkan para investor. Dengan demikian, iklim bisnis akan sangat kondusif. Lebih dari itu, negara di dalam Islam juga tidak terlibat dalam bentuk perjanjian ekonomi yang diharamkan dan merugikan negara, seperti penjajian yang mengandung liberalisasi ekonomi. Pasalnya, setiap kegiatan perdagangan barang dan jasa, aliran tenaga kerja, dan investasi lintas negara terikat pada hukum-hukum syariah dan wajib diterapkan dan dikontrol pelaksanaannya oleh negara.